Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Fatima Azharo dari kelas B2 dengan NIM 211F10199. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Ada juga yang mengatakan bahwa tunalaras merupakan seseorang yang memiliki hambatan pada perilaku sosial ekstrim yang dapat merugikan baik dirinya maupun orang di sekitarnya, sehingga memerlukan layanan khusus untuk mengembangkannya. Menurut para ilmuwan, tunalaras memiliki banyak pengertian. Menurut Kaufman Sunardi 1995, anak tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. Yang kedua, Cullinan, Epstein, dan Lloyd Sunardi 1995 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang perilakunya menyimpang dari kehormatan menurut standar pendidik dan mengganggu kemampuan berfungsi anak sendiri atau anak lain. Ketiga, menurut Mariadi 2011, yang dimaksud anak berkebutuhan khusus tunalaras adalah seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. Yang keempat, menurut Nafsia Ibrahim dan Rohana Aldi 1996, anak tunalaras adalah anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Yang kelima, menurut Dewi Panji 2013, tunalaras adalah seseorang yang memiliki tingkah laku atau perilaku ekstrim yang bermasalah, kronis, dan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang keenam, menurut Laili S. Cahya 2013, tunalaras merupakan anak yang memiliki perilaku yang menyimpang baik pada taraf sedang, berat, maupun sangat berat. Gangguan perilaku ini terjadi pada usia-usia anak dan remaja. Dampak dari gangguan perilakunya dapat merugikan anak itu sendiri maupun lingkungan masyarakatnya, sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya. Klasifikasi anak tunalaras. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Sehubungan dengan itu, William MC 1975 mengemukakan kedua klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. The same socialist child. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Anak yang menjadi selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Children are raised at a primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang ia kehendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja.
Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. 1. Children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Hal ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Yang kedua, anak yang mengalami gangguan emosi terdiri dari neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Mereka sering dan mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Di samping itu, terkadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya terlalu memanjakan anak serta pengaruh pendidikan, yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. 1. Children with psychotic process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari perilaku yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minuman keras dan obat-obatan. Klasifikasi anak tunalaras. Sedangkan menurut Sunardi 1995, anak tunalaras atau tunasosial dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan klasifikasi psikiatris dan klasifikasi behavioristik. Adapun penjelasan jenis klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. A. Klasifikasi psikiatris berdasarkan tingkatan ringan, sedang, atau berat. Tunalaras dibagi menjadi 1. Tingkat ringan atau sedang, meliputi neurosis, psikoneurosis, gangguan perilaku kepribadian yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan konflik emosi dan kecemasan, tetapi masih mempunyai hubungan dengan dunia nyata. Yang kedua, tingkat berat, meliputi psikosis, yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan penyimpangan dari pola-pola perilaku normal dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua, skizofrenia, yaitu gangguan jiwa ditandai dengan distorsi berpikir, persepsi tidak normal, dan perilaku atau emosi yang aneh. Yang ketiga, autis, gangguan jiwa tingkat berat pada masa anak-anak ditandai dengan isolasi diri secara berlebihan, perilaku aneh, keterlambatan perkembangan biasanya dapat diamati sebelum usia 2,5 tahun. B. Klasifikasi behavioristik. Berdasarkan perilakunya, anak tunalaras dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Conduct disorder, juga disebut unsocialization, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menentang, merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, hiperaktif, menolak arahan, mudah terganggu perhatiannya, mencuri, menyalahkan orang lain, gaduh, dan ramai. Yang kedua, socialist aggression, yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok seperti bertemu dengan anak-anak jahat, mencuri secara berkelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan lari dari rumah. Yang ketiga, anxiety withdrawal, juga disebut personality problem, adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, menyendiri, tidak berteman, sedih, depresi, terlalu sensitif, terlalu merasa rendah diri,
kurang percaya diri, mudah bingung, sangat tertutup, dan sering menangis. 4. Immaturity atau inadequacy, yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang, seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh, dan tidak rapi. Adapun menurut Mei Mulyani dan Caryoto 2013, berdasarkan jenis gangguan yang dialami, anak tunalaras atau tunasosial dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu A. Gangguan penyesuaian diri dengan lingkungan. Anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. The same socialist child. Anak yang termasuk kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Keadaan ini terjadi pada anak yang datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Di lingkungan sekolah, karena perilaku mereka sudah diarahkan oleh kelompoknya, maka seringkali menunjukkan perilaku yang memberontak karena tidak mau terikat oleh peraturan di luar kelompoknya. Dengan demikian, anak selalu merasakan ada masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Yang kedua, children arrested at a primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkat yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar dari pendidikan sehingga ia melakukan apa saja yang ia kehendaki. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perhatian dari orang tua yang berakibat pada perilaku anak kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Ketiga, children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersifat apatis dan egois. B. Gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami gangguan emosi terdiri dari 1. Neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih dapat bergaul dengan orang lain, tetapi mereka mempunyai permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan. Mereka sering dan mudah sekali dihindari perasaan sakit hati, perasaan marah, cemas, dan agresif, serta rasa bersalah, dan kadang-kadang mereka melakukan tindakan lain seperti yang dilakukan oleh anak ansoliasi. Anak pada kelompok ini dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Yang kedua, children with psychotic process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri. Hal ini disebabkan karena gangguan dari sistem syaraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minum minuman keras dan obat-obatan. Karakteristik perkembangan anak tunalaras menurut Hidayat 2013, perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Kelemahan dalam perkembangan kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-temannya. Padahal pada dasarnya seorang anak tidak ingin berbeda
dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan prestasi belajar. Yang B. Perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan orang ini erat sekali kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Konflik psikis dapat terjadi apabila benturan antara usaha pemenuhan kebutuhan dengan norma sosial, kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan, dan penyesalan konflik dapat menjadikan stabilitas emosi terganggu. Selanjutnya, mendorong terjadinya perilaku penyimpang dan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. Yang C. Perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Yang D. Perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami kehambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal itu tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Identifikasi anak tunalaras. Menurut Hidayat 2013, terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau identifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras, antara lain yaitu sebagai berikut. A. Psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyeksi yang memiliki beberapa jenis tes, yaitu 1. Tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Yang kedua, Thematic Apperception Test atau TAT. Tes ini memperlihatkan beberapa situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Gambaran kepribadian tampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut. Untuk itu disediakan skala khusus. Yang ketiga, tes gambar orang. Dalam tes ini persoalan-persoalan emosi tampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang keempat, Discord Fable Test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya. Yang B. Sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya ialah tanyakan kepada para anggota kelompok siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memiliki menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Perlu diperingatkan bahwa hasil-hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu ditelaah lebih lanjut. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras, bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam sosiometri berikutnya.
Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. Yang C. Membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku, diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menetapkan jahat dan tidaknya atau serasi dan tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, malah ditindak, tetapi yang baik akan dihargai, diterima, kehadirannya malah dipuji. Yang D. Memeriksakan ke klinik psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksakan ke klinik psikiatri. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh klinik psikiatri anak menyebutkan istilah antara lain: 1. Anxiety histeria, merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha menekankan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Kedua, conversion histeria, mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Yang ketiga, obsesional neurosis, cepat menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Ini adalah pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga ditimbul dari usaha menoleh sesuatu hasrat. Yang keempat, sexual perversion, suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Yang kelima, karakter neurosis, perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak mendapat penyelesaian. Yang keenam, psikos anak, mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap segala-galanya. Layanan pendidikan anak tunalaras, program pendidikan bagi anak dengan gangguan emosi membutuhkan perhatian termasuk dukungan moral, bantuan agar mereka menguasai akademisnya, membangun kemampuan sosialnya, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol diri, dan kepercayaan diri. Menurut Mei Mulyani dan Caryoto 2013, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tunalaras, yaitu 1. Berusaha mengatasi semua masalahnya dengan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Yang kedua, berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan mengembangkan intelektual. Yang ketiga, memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Yang keempat, memberi kesempatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang kelima, memberi rasa aman agar mereka punya percaya diri dan tidak merasa disia-siakan oleh lingkungan sekitar. Yang keenam, menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri dan rasa bersalah lagi untuk anak tunalaras. Adapun menurut Perengelo dan Gualiani 2008, terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti anak tunalaras atau tunasosial, yaitu sebagai berikut. 1. Interest boosting, atau meningkatkan perhatian siswa. Agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran atau menyimpang dari materi yang sedang diajarkan, alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media yang dalam belajarnya yang menambah ketertarikan serta perhatian siswa pada materi yang sedang diajarkan. Yang kedua, planet ignoring, atau perencanaan teknik pengabaian atau penolakan.
Teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dari teknik ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang sebelum perilaku yang tidak diharapkan dari siswa terjadi. Misalnya ketika dalam situasi pembelajaran, salah satu siswa berusaha untuk mencari perhatian dengan mengganggu siswa lain, maka guru dapat menerapkan teknik pengabaian yang diwujudkan dengan tidak memanggil siswa tersebut, tapi tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Penting bagi guru untuk menyediakan penguatan positif jika perilaku yang diharapkan muncul. Teknik ini tidak diperkenankan untuk diberikan bagi tunalaras dengan kategori masalah perilaku yang cukup berat. Yang ketiga, providing more information, memberi informasi lanjutan, memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari hasil belajar siswa. Jika siswa tidak bereaksi saat melakukan kesalahan persepsi atau kesalahpahaman. Yang keempat, tension reduction through humor, mengurangi ketegangan dengan humor. Seringkali suatu masalah yang potensial sekalipun akan terendamkan jika diselingi dengan humor. Kecemasan, ketakutan, bahkan sebuah tantangan pasti membuat tiap orang terbawa dengan reaksi negatif. Namun keadaan ini perlahan dapat terendam dengan datangnya selingan humor. Humor juga telah terbukti dapat menekan kecemasan yang dialami seseorang karena ekspresi mereka terbawa ke arah positif dan muncul dalam bentuk sebuah senyuman atau tawa. Yang kelima, acknowledging the message, memberi suatu pesan pengakuan. Memberi pesan pengakuan dengan jujur dengan cara tidak menghakimi adalah lebih baik dibandingkan memberikan pengakuan dengan cara menentang. Dengan cara ini perilaku dihasilkan akan lebih baik karena siswa belajar untuk menghargai serta menghormati orang lain. Yang keenam, sinyal interferensi, termasuk teknik pengendalian emosi dan perilaku siswa dengan cara nonverbal saat perilakunya mulai menyimpang. Contoh, mengangkat tangan untuk menunjukkan arti berhenti. Yang ketujuh, proximity control atau kontrol kedekatan. Saat siswa mulai menunjukkan perilaku mengganggu atau merusak, sebaiknya pendidik mulai bergerak mendekati siswa sambil membawanya ke dalam aktivitas dengan kelompoknya. Tidak ada hukuman atau apapun yang diberikan pada siswa saat itu, karena umumnya dengan adanya kehadiran orang yang lebih dewasa di dekatnya cukup untuk meredakan perilaku ringan yang menyimpang. Maka perlu diperhatikan apakah siswa merasakan kedekatan itu sebagai sebuah ancaman atau tidak. Yang kedelapan, hardly help atau bantuan rintangan. Pendidik dapat memberikan instruksi secara langsung kepada siswa saat ia mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan temannya. Pendidik dapat memberikan sebuah saran saat masalah itu muncul, sehingga siswa mengikuti arah yang benar. 9. Making a direct appeal to values, membuat nilai pembanding langsungan. Siswa didorong untuk membuat suatu alasan mengenai perilaku mereka. Siswa didorong untuk berpikir apakah perilaku yang mereka munculkan itu dapat membantu memperbaiki situasi atau tidak. Satu persatu penjelasan dapat menimbulkan pemahaman perilaku seperti apakah yang dapat membuat keadaan semakin memburuk. Kemudian menemukan sikap yang tepat yang dapat membantu sikap fokus pada masalah yang dihadapinya. Contoh pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu? Mengapa kamu bersikap demikian? Sampai akhirnya siswa berkomitmen dirinya untuk tidak melakukan atau bahkan masih mau melakukan perilaku tersebut setiap kali permasalahan terjadi. 10. Infusion with affection, selalu memberikan kasih sayang. Setiap sikap yang positif, dukungan, serta penghargaan yang diperoleh seseorang dapat membuat anak mampu merespon dengan sangat tepat. Sebuah kehangatan, keterbukaan, serta kepedulian dari seseorang guru dapat membantu setiap curahan siswa tentang masalah yang dialaminya, sehingga siswa dapat bersikap dengan tepat dan masalah tersebut tidak menjadi semakin parah. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.